Ya udah, ini siapa dulu nih yang mau jelasin nih? Dari kelompok kalian dulu apa dari kelompok kami? Dari kelompok kalian boleh. Dari kelompok kami dulu ya. Oke, mungkin bisa diwakilkan oleh gua atau nanti misalnya ada yang nambahin dari teman lainnya boleh tambahin. Nah, jadi kalau dari kelompok kita nih, perkawinan itu hubungan antara dua orang lawan jenis yang ingin mengikatkan diri pada satu atap dan ingin melanjutkan keturunan. Nah, di perkawinan ini juga kita tuh ada yang sangat penting, yaitu harus adanya seorang wali dan saksi. Nah, kalau misalnya wali itu nggak ada, mau kayak gimana pun pernikahannya itu pasti nggak bakal sah. Dan kalau saksinya itu kan saksi minimal 2 tuh. Kalau minimal saksinya juga nggak ada, itu ya pasti nggak akan sah. Nah, dari kelompok kami itu ngambil sumbernya itu dari Al-Quran. Di Quran surat An-Nisa ayat 90, di Quran surat An-Nisa ayat 3 sama ayat 4. Nah, menegaskan kewajiban memberikan mahar kepada istri sebagai bentuk penghormatan. Terus menjelaskan tujuan perkawinan, bangun ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Kurang lebihnya begitu. Nah, tapi di Indonesia nih, kita kan bukan negara Islam ya, tapi negara mayoritas pemeluk agama Islam. Nah, syarat sah nikah tadi kan cuman kayak gitu doang udah sah tuh. Tapi belum sah secara agama. Supaya sahnya secara agama itu, kita memerlukan yang namanya pendaftaran nikah ke KUA. Supaya kita bisa menuntut cerai, menuntut warisan, apabila menuntut warisan, dan menuntut hal lainnya sebagaimana pasangan suami istri yang diatur dalam undang-undang. Undang-undangnya mana ya? Aduh, lupa lagi. Nah, gitu kalau dari kita. Nah, kalau syarat sahnya rukun nikah, seperti yang dijelasin tadi, ada calon suami, calon istri, wali, 2 saksi, dan ijab dan qabul. Itu syarat sah nikah menurut Islam. Dan agar lebih resmi secara undang-undang, maka perlu tadi itu mendaftarkan diri di KUA tadinya. Gitu sih kalau dari kelompok kami. Ada yang mau nambahin nggak sekiranya dari kelompok gua? Kayaknya udah sih, udah diomongin sama lu semua. Udah diomongin sama gua semua ya? Iya. Ya. Nah, ya udah, ini mau buka sesi tanya jawab dulu apa mau langsung kalian ngejelasin dulu? Kita deh langsung jelasin, nanti untuk tanya jawabnya digabung aja. Oke, kalian jelasin ya. Oke, udah gua kasih ruang buat kalian. Oke, terima kasih. Ya, kita kenalan dulu kali ya. Di sini saya Naomi Rafifa dengan NPM Mahir 156. Dilanjutkan, yang lain boleh kenalan dulu. Halo Naula. Oke, kalau aku Lubiana Lestari dengan NPM belakangnya itu 148. Kalau aku Tahara Salsabila dengan NPM akhirnya 137. Hai, gue Kairunisa Kamulya, NPM-nya 2412011155. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari kita. Kita kan tadi udah dikasih tahu ya, judul kita tadi tindak pidana zina dalam perspektif hukum Islam sama hukum positif Indonesia. Mungkin kita jelasin dulu pengertian zina ini berdasarkan hukum Islam sama hukum positif atau KUHP-nya deh. Boleh? Boleh banget. Oke, dipersilakan. Oke, kalau dari pembahasan kita ini,
perbuatan zina atau persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, merupakan isu sosial, moral, dan hukum yang memiliki kompleksitas tinggi dalam sistem kenegaraan Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keutuhan dan Pancasila, terdapat tuntutan kuat dari masyarakat, khususnya komunitas Muslim, agar hukum positif dapat mencerminkan dan melindungi moralitas publik. Nah, dalam hukum Islam syariah, zina itu dikategorikan sebagai salah satu hudud atau hukuman yang sanksinya ditetapkan oleh syara dan dianggap sebagai dosa besar yang mengancam ketertiban sosial dan nasab. Oleh karena itu, sanksinya ditetapkan secara tegas dan berat. Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama, pengaturan mengenai tindak pidana zina ini diatur dalam pasal 284, memiliki batasan yang sangat sempit. Pasal ini menggolongkan zina sebagai delik aduan yang hanya dapat dikenakan sanksi jika salah satu atau kedua pelaku terikat dalam perkawinan yang sah dengan pihak lain. Nah, terus pengertian zina menurut hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam itu, zina didefinisikan secara luas sebagai setiap hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah. Islam tidak membedakan apakah pelaku telah menikah atau belum menikah dalam mengkategorikan suatu perbuatan sebagai zina. Dalam pandangan Islam, zina dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Terus yang kedua ada zina khairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Terus ada lagi pengertian zina menurut hukum positif atau dari KUHP. Menurut hukum positif Indonesia, khususnya pasal 284 KUHP, memiliki batasan pengertian yang berbeda. Pengertian zina dalam konteks KUHP cenderung mengikuti pandangan yang dianut di dunia barat, di mana zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan di mana salah satu pelaku atau kedua pelaku sudah terikat perkawinan dengan orang lain. Nah, terus tuh ada tujuan pemidanaan yang bakal disampaikan sama teman aku. Oke guys, jadi tujuan pemidanaan zina dalam hukum pidana positif Indonesia itu pada dasarnya merupakan dasar rasional atau filosofis penggunaan sanksi pidana sebagai strategi penanggulangi kejahatan. Dalam hukum pidana ini, tujuan ini berfungsi untuk menciptakan sinkronisasi nilai dan memberikan kontrol terhadap pelaksanaan pemidanaan, serta memastikan bahwa norma pidana itu dapat dipatuhi di masyarakat. Dalam konteks tindak pidana zina, perbuatan tersebut dianggap sebagai gangguan terhadap keseimbangan dan keharmonisan sosial. Karena itu, pemidanaan diarahkan untuk memperbaiki kerusakan individual maupun sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Nah, secara keseluruhan, penerapan sanksi ini dipandang sebagai upaya memulihkan ketertiban masyarakat, sejalan dengan prinsip pembalasan yang proporsional atau teori retributif, guna melindungi hak-hak masyarakat sebagai bagian dari social defense. Lanjut, ada tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam. Jadi dalam hukum pidana Islam ini, zina itu dipahami sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Nah, ini dianggap sebagai perbuatan keji serta dosa besar karena merusak tatanan keluarga dan nilai moral. Meski redaksi para ulama mazhabnya berbeda, tapi substansinya itu tetap sama. Zina ini persetubuhan lawan jenis di luar nikah yang dilakukan dengan sengaja atau bahkan tanpa syubhat. Mazhab Malikiyah menekankan adanya persetubuhan yang disepakati dan disengaja. Hanafiyah menegaskan hubungan seksual pada kemaluan perempuan yang bukan istri atau budak, yaitu ada juga Syafi'iyah menyebut masuknya ujung kemaluan laki-laki walau sebagian ke dalam kemaluan perempuan yang haram. Dan yang terakhir ada juga Hambaliyah, yaitu memperluas pada hubungan seksual, keji, baik alat kelamin maupun anus. Dan dari ini keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa zina ini adalah tindakan memasukkan zakar ke dalam vagina tanpa ikatan pernikahan yang sah. Selanjutnya unsur-unsur zina akan dibacakan oleh rekan saya.
Oke, jadi selanjutnya di sini ada unsur-unsur zina dalam hukum pidana Islam dan dalam KUHP dan hukum Islam. Jadi, kalau unsur-unsur pidana zina menurut Islam itu yang pertama unsurnya ada perbuatan seksual antara dua individu yang memiliki jenis kelamin berbeda tanpa ada unsur kekeliruan atau keraguan dalam tindakan seksual tersebut. Terus unsur yang kedua itu tidak ada unsur paksaan dalam perbuatan zina seperti yang dijelaskan pada unsur pertama. Jadi ketika dua individu yang memiliki jenis kelamin berbeda ini hanya sampai pada tahap bermesraan kayak ciuman atau pelukan, itu belum dianggap sebagai bentuk perbuatan zina yang dapat dikenai hukuman had. Terus kalau untuk di KUHP lama, KUHP lamanya ini di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan di KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Unsur perzinahan dalam KUHP lama yaitu keterkaitan antara laki-laki dan perempuan dalam artian laki-laki dan perempuan sudah menjalin ikatan perkawinan. Remaja kayak seumuran kita nih, kan kita belum ada nikah nih. Itu belum memiliki keterikatan perkawinan, tidak dapat dikatakan pelaku perzinaan, namun berdasarkan pasal 214 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di KUHP baru, jika kedua laki-laki dan perempuan itu hidup bersama, itu dapat dikategorikan sebagai zina, merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada pasal 214. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Dan juga termasuk zina seseorang yang melakukan persetubuhan dengan anggota keluarga batinnya gitu. Oke, kan tadi udah bahas tentang unsur-unsur zina, tindak pidana zina dalam hukum pidana sama Islam tuh kayak gimana. Nah, perasaan gak sih sama sanksi tindak pidana zina? Kira-kira tuh bakalan dapat sanksi apa sih? Nah, jadi kalau misalkan sanksi zina dalam hukum pidana Islam itu, kan tadi kan zina ada 2 kategori ya, ghairu muhsan sama muhsan. Nah, kalau dari ghairu muhsan sendiri kan artinya pelaku zinanya masih bujang atau perawan, yaitu mereka belum menikah. Jadi hukuman yang dikenakan untuk mereka ini adalah dicambuk 100 kali di depan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang beriman. Lalu zina yang kedua itu muhsan, itu adalah pelaku zina yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, waras, merdeka, dan mereka tuh sudah menikah, tapi mereka melakukan hubungan itu dengan orang lain gitu. Nah, hukuman bagi pelaku zina muhsan ini adalah dirajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu. Biasanya hukuman ini tuh adanya kalau di Indonesia itu ada di Aceh. Sedangkan kebanyakan kita di daerah selain Aceh ini sanksi zinanya diatur di pidana nasional aja. Terus kalau sanksi zina dalam KUHP itu tertera dalam pasal 284 KUHP lama, itu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Terus juga ada dalam pasal 411 Undang-Undang 1 Tahun 2023, pidana penjaranya paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2 itu 10 juta. Terus kita juga ngambil dasar hukum zina ini dari Al-Quran dan hadis. Kalau dari Al-Quran itu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Itu pasti udah familiar kan di kuping teman-teman semua gitu. Makanya Allah secara tegas melarang umatnya mendekati perbuatan zina, karena zina bukan hanya tindakan fisik tetapi juga membuka jalan kepada dosa lainnya. Di sini tuh dalam Al-Quran ini Allah berfirmannya, janganlah kamu mendekati zina, mendekati gitu, baru mendekatinya apalagi melakukannya gitu. Terus yang kedua ini kita pakai hadis juga. Di sini ada hadis tentang zina diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah sahabat Rasulullah yang dimana beliau ini bertanya kepada Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Terus dosa apakah yang besar? Rasulullah menjawab, engkau berpaling dari yang menciptakanmu. Terus dia nanya lagi, dosa yang sangat besar apa gitu kan? Terus habis itu Rasulullah jawab lagi, dosa menyekutukan Allah. Terus dia nanya lagi, dosa apa lagi kira-kira ya Rasulullah gitu? Yaitu dosa membunuh anakmu dan sampai ia takut sama kamu gitu. Dan yang terakhir dia nanya lagi sampai Rasulullah jawab
engkau berzina dengan istri tetanggamu. Jadi maksudnya dengan istri tetanggamu itu bukan cuma kayak istri tetangga yang nggak boleh ya, tapi semua istri orang lain gitu, nggak boleh untuk dizinain. Kita langsung aja kesimpulan yang akan disampaikan sama rekan saya. Nah, jadi kesimpulan dari diskusi kami itu, tindak pidana zina itu dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia menunjukkan perbedaan mendasar, baik dari segi konsep maupun sanksinya. Hukum Islam memaknai zina secara luas sebagai setiap persetubuhan di luar perkawinan yang sah, dengan sanksi hudud yang berat dan pembuktian sangat ketat. Sementara itu, hukum positif Indonesia, baik KUHP lama maupun KUHP baru, membatasi pengertian zina dan menjadikannya delik aduan dengan sanksi yang bersifat kolektif, rehabilitatif, serta pembuktian yang lebih fleksibel. Perkembangan KUHP baru juga mencerminkan upaya penyeimbangan nilai moral masyarakat dengan prinsip pembatasan intervensi negara dalam urusan privat, khususnya terkait persoalan keluarga. Jadi itu pembahasan dari kami. Kalau misalnya ada yang bertanya, dipersilahkan. Oke, ini ada yang nanya nggak dari kelompok kita nih? Gue mau nanya dong. Oke, itu ada yang mau nanya nih? Boleh? Ini langsung aja ya. Iya, langsung aja. Jadi tadi kan kalian ngomong salah satu hukuman dari pezinahan itu ada dicambuk sama dirajam. Untuk contoh daerah yang kalian bilang tadi yang melaksanakan hukuman itu kan di Aceh ya kalau nggak salah ya? Betul. Nah, menurut kalian dari hukuman cambuk dan rajam ini, menurut kalian tuh itu tuh sebenarnya ngelanggar hak asasi manusia apa enggak sih? Dan kalau misalkan itu ngelanggar hak asasi manusia, ada nggak alasan dari pemerintah daerah Aceh itu buat membenarkan hukuman itu? Gitu. Oke, ini aku jelasin dari pandangan aku aja ya. Kan di Aceh itu dia menggunakannya hukuman Islam ya, bukan mungkin beberapa dia memakai hukum pidana nasional juga, tapi mereka tuh ada aturan tersendiri di daerahnya. Jadi ketika seseorang dengan sadar melakukan perbuatan tersebut, berarti kan mereka sama aja siap untuk menerima konsekuensi atau hukuman yang akan mereka dapat. Jadi menurut aku hukuman rajam ini emang pelanggaran HAM, tapi di situ kan ada aturan dan itu disahkan oleh Indonesia sendiri kan. Jadi menurut aku itu sah-sah aja sih. Gimana, ada yang mau nambahin nggak teman-teman yang lain? Ini ya, tadi kan lo bilang living together kan masuknya zina. Nah, kalau misalnya dia living together, terus tuh dia di satu rumah itu kalau tidur tuh beda kamar. Nah, itu dia masuknya zina apa enggak? Sama ada sanksinya nggak kalau begitu? Tadi kan dari yang udah dijelasin itu kalau nggak salah tadi kayaknya nyebutin, ini nggak dari sumber hukumnya aja deh, dari dasar hukumnya kan tadi kan di Al-Quran tuh disebutin kayak janganlah kamu mendekati zina. Jadi kayak dengan kamu mendekati kayak ada niat, ada living together atau gimana gitu, itu kan udah mendekati zina kan. Nggak mungkin walaupun kalian beda kamar atau apa tuh nggak mungkin nggak berduaan gitu. Jadi itu udah termasuk zina, dan kalau ada yang melaporkan udah pasti itu kena sanksi pidana. Oke, thank you. Ini sama. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Oke, gue mau nambahin. Jadi kalau misal nih zina nih, misal yang zina itu adalah yang sudah punya istri, jadi suaminya zina dengan cewek lain, itu yang berhak melaporkan itu istrinya atau orang ke pengadilan. Soalnya waktu itu gue pernah baca katanya yang wajib melaporkan itu istrinya dan harus cerai dulu kalau mau melaporkan. Itu bener apa enggak sih menurut kalian tuh? Atau mungkin gue yang salah baca atau gimana? Mungkin aku nanya dulu ya, kamu itu bacain soalnya kalau misalkan kamu bacanya di yang sumber-sumber pasti mungkin iya bisa
nggak pernah baca soal itu sih, tapi kalau soal ngelaporin misalnya ada suami istri terus suaminya zina sama orang lain, kalau istrinya tahu ya bisa dilaporkan, tapi kalau orang lain yang tahu mungkin kalau itu meresahkan masyarakat bisa, tapi ya, kayaknya iya deh, kayaknya gimana ya, lebih baik istrinya gitu yang lebih punya hak atas itu gitu. Gimana menurut Iya, iya. kalian? Iya, ya, Mas. Ya, itu beritanya kalau nggak salah dari mantan istrinya Virgo Nina Rusli itu. Kalau nggak salah ketahuan selingkuh dan istrinya harus cerai dulu. Cuman nggak tahu bener nggak tahu nggak, makanya aku tanya dari sudut pandang kamu. Oke, overall bagus sih. Oke. Tapi kan kalau ini katanya iya sih harus cerai, tapi itu tergantung balik lagi ke ininya nggak sih, suami istri tersebut gitu, mereka keputusannya gimana, apakah mau melanjutkan atau mau cerai. Oh iya, benar. Setuju. Izin menambahkan ya, kalau menurut aku sendiri kalau mau mengadukan itu harus cerai dulu atau enggak. Kalau menurut aku sendiri mungkin enggak harus cerai ya kalau misalnya mengadukan, soalnya kan zina ini di dalam hukum pidana positif Indonesia itu masuk ke delik aduan, jadi nggak harus cerai dulu gitu, yang penting diaduin aja gitu, nanti baru bisa diproses kasusnya. Oke. Ada yang lain nggak yang mau nanya? Aku mau nanya dong soal itu materi kalian. Oke, boleh, silakan. Ini singkat aja sih, aku nanyanya kayak pengen tahu aja gitu. Emang kalau misalkan dalam pernikahan nih, terus mereka kedua suami istri ini sepakat untuk bercerai, tapi yang mau menceraikannya tuh istrinya, apa itu nggak boleh? Jadi yang menolak itu harus suaminya gitu. Oke, ini dari kelompok gua ada yang mau jawab dulu nggak nih? Halo? Nggak ada ya? Ya udah, gua bantu jawab ya. Sebenarnya kalau sepengetahuan gua, talak itu adanya di cowok. Jadi cowok itu berat talak 1, talak 2, dan talak 3. Dan talak itu tuh nggak bisa dikasih ke cewek. Dan gue pernah selidikin kayak riset gitulah di PKM. Kenapa sih cewek itu nggak pernah dikasih talak? Ternyata cewek kalau pacaran aja itu sering ngajakin putus, tiba-tiba putus, apalagi kalau udah nikah. Beda halnya kalau cowok gitu. Makanya cowok yang dikasih kayak mandat buat talaknya itu. Dan ketika cowok sudah talak 3, berarti mereka itu udah positif bercerai dan harus pindah rumah. Begitu. Atau temen gue ada yang mau nambah ini dari kelompok gue nih sekiranya? Kalau tadi istri tuh kenapa nggak bisa, apa tadi pertanyaannya, boleh diulang nggak? Nggak bisa menolak suami atau minta cerai gitu, yang kayak dia minta cerai dan langsung cerai, kan kenapa kayak keputusan tuh ada di tangan laki-laki. Sebenarnya kalau perempuan itu mau minta cerai bisa, cuman harus ada alasan khususnya, kayak misalkan suaminya nggak ngasih nafkah, suaminya kasar, atau suaminya itu pergi lah ninggalin istri, ya kayak nggak menjalankan kewajibannya sebagai suami gitu loh. Kalau dari itu kan dari menurut hukum Islam ya. Kalau dari hukum negara Indonesia sendiri itu juga bisa, jika suaminya ini sama, nggak ngasih nafkah, ngelakuin kekerasan, suami selingkuh, kayak gitu, ya rata-rata sama sih kayak di hukum Islam sendiri, kayak gitu bisa sebenarnya, bukan talak tapi. Oke, makasih banget, jawaban kalian bagus. Ada yang mau nanya lagi nggak kelompok aku? Gue mau nanya dong. Nih, jadi misal ada situasi modern masa kini, misalnya nikahin mantan pacar atau orang yang udah punya masa lalu, hukum menikahnya menurut Islam tuh gimana? Boleh apa enggaknya? Kalau misalnya boleh, syaratnya apa sih? Oke, itu aja. Nikahin mantan pacar? Iya.
Itu dia udah menikah belum sebelumnya? Jadi gini, jadi misal nikahin orang yang udah punya masa lalu. Nah, orang yang dinikahin ini punya mantan pacar atau pernah melahirkan zina atau pernah menikah. Nah, pokoknya intinya pernah punya masa lalu gitulah. Nah, terus kita nikahin dia. Itu boleh nggak sih? Terus udahnya, jadi kan maksudnya kita tuh nikahin orang yang udah pernah pacaran sebelumnya gitu. Nah, itu boleh nggak? Kalau misalnya boleh, syaratnya apa? Gitu. Oke, bantu jawab ya. Apa? Jadi dalam kasusnya tanda kutip ini cowok apa cewek? Tanda kutipnya cowok. Yang Cowok, yang cowok ini nikahin cewek yang punya masa lalu gitu. Oh, jadi si cewek yang cowok mau nikahin cewek ini, ceweknya udah pernah hamil duluan gitu. Iya, pokoknya ceweknya pernah ngelakuin zina. Zina kan banyak kan tadi, masuk hitungan zina itu apa aja gitu. Kalau dari pandangan gua itu boleh, soalnya undang-undang perkawinan itu tidak melarang, asalkan kalau misalnya dia hamil dia harus melahirkan dulu, dan kalau dia hamil bisa melahirkan dulu, tapi kalau tidak hamil bisa langsung aja. Gitu sih menurut gua. Dan catatan, kalau di dalam hukum Islam itu syaratnya si cewek itu lagi tidak berzina lagi setelah akad. Jadi tidak melakukan lagi dengan cowok lainnya selain suaminya. Itu. Tapi kalau di hukum Indonesia tetap boleh, soalnya nggak ada larangan eksplisit di dalam undang-undang hukum perkawinan. Paling yang jadi masalah nanti masab anaknya yang lahir, kalau misalnya dia hamil, itu masabnya ke siapa? Gitu. Soalnya anaknya bukan anak begitulah. Gak enak ngomongnya. Oke, aku juga pernah baca kan kalau misalkan anak hasil zina itu dia bukan garis keturunan dari ayahnya ya. Apa? Iya, aku juga pernah baca katanya kalau zina itu ketika mereka mempunyai anak itu dia garis keturunannya bukan dari ayahnya tapi dari ibunya. Nah iya betul. Iya, gue juga pernah baca sih yang kayak gitu. Emang kalau misalnya ada zina kayak gitu, dia nggak ngikutin mazhab ayahnya, tapi ngikutin mazhab ibunya. Yang jadi tanda tanya atau jadi masalah besar nantinya ketika anak itu mau nikah. Nah yang menikahkan itu wali hakim, padahal ayahnya sendiri ada. Dalam catatan ayahnya itu ayah yang tadi itu biasanya bikin malu sih, jujur. Itu sekiranya. Atau temanku ada yang mau nambahin nih, broku? Cukup. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Cukup. Udah jelas? Cukup deh, cukup. Oke. Jadi gimana nih? Kita tutup aja apa? Lanjut. Boleh ya udah, karena nggak ada yang mau nanya lagi, kita tutup ya. Terima kasih buat semuanya karena udah hadir dalam diskusi kita kali ini. Semoga yang hadir dalam diskusi kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan kemakmuran dalam hidupnya, serta mendapat nilai A dalam mata kuliah hukum Islam ini. Amin. Maka dari itu, saya sebagai pembuat rapat yang mengucapkan undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat tinggal, dan sampai jumpa kembali di kapan-kapan. Semester 4.